media ini juga di Detikcom beberapa waktu yang lalu teman saya mewawancarai Bang Andi dan Bang Andi sempat mengatakan bahwa KLB ini salah satu goals-nya juga untuk memuluskan amandemen yang memungkinkan presiden dipilih 3 kali, begitu Bang? Ya, sebenarnya saya mengatakan bahwa kalau kita secara analisis, untuk apa Partai Demokrat diambil alih? Kalau Pak Muldoko yang menang dan diberikan legalitas kepada pemerintah, pastilah orientasi politik dari Partai Demokrat akan berubah. Yang tadinya berseberangan, yang tadinya di luar pemerintahan, tiba-tiba bisa menjadi pendukung pemerintah, partai pendukung pemerintah. Dan kalau Partai Demokrat berada dalam jajaran pendukung pemerintah itu kira-kira kursinya di parlemen, di DPR itu sekitar 84%. Ya. Dan kalau mau 84% untuk melakukan amandemen, ya mungkin tambah sedikit lah dari DPD, bisa menguasai MPR. 2/3, bahkan 3/4. Sehingga kalau itu, sekali lagi saya katakan kalau itu agendanya adalah untuk memuluskan perubahan konstitusi, dan salah satu agenda konstitusi ada macam-macam, kita lihat perseleweran, ya, apakah itu GBHN, pemilihan presiden yang tidak langsung kembali ke MPR, atau bahkan kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, dan salah satunya juga adalah pemilihan presiden untuk 3 masa jabatan. Walaupun tentu saja kita mengapresiasi bahwa Pak Jokowi sudah kemudian menjelaskan secara publik dan terang bahwa beliau tidak berminat dan tidak setuju dengan amandemen untuk melakukan perpanjangan masa jabatan menjadi 3 kali. Itu kita apresiasi, karena posisi kami dari Partai Demokrat jelas, kita menolak adanya pemilihan amandemen untuk pemilihan menambah lagi 3 masa jabatan yang akan menyebabkan slippery slope, ya. Sekarang kalau bukan sudah 3 bisa jadi 4, bisa jadi 5, lama-lama seumur hidup. Juga sama juga pemilihan presiden oleh MPR misalnya. Ada lagi kawan yang mengatakan bahwa kalau pemilihan dilakukan diubah menjadi MPR, maka yang 2 kali tadi sudah tidak berlaku lagi karena pemilihannya caranya lagi berbeda, dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu sekali lagi saya cuma membuat analisis kalau itu dimaksudkan, tetapi mudah-mudahan sebenarnya tidak begitu. Mudah-mudahan kemudian kita lihat bahwa kalau karena dari segi hukum melakukan KLB dan melakukan pembegalan politik kepada Partai Demokrat sama sekali tidak didukung oleh ADRT, tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, dan karena itu mestinya ditolak oleh pemerintah secara hukum. Kalau secara politik kita tidak tahu, tetapi kalau secara hukum mestinya sangat mudah untuk menilainya, dan dengan demikian tidak perlu ada kecurigaan-kecurigaan semacam itu. Tetapi sekali lagi, faktanya adalah jika hal itu dilakukan, maka ya tadi 84% dari kursi DPR dikuasai oleh partai pendukung pemerintah. Oke. Tapi mari kita agak-agak intellectual exercises deh. Kita berandai-andai kalau 3 periode itu artinya Pak SBY berkesempatan untuk maju sekali lagi. Demokrat, bagaimana standpoint Demokrat? Itu kan iming-iming supaya Demokrat, oh setuju aja lah, nanti Pak SBY juga bisa maju lagi. Enggak, Pak SBY tidak punya minat sama sekali, dan kami dari Partai Demokrat, termasuk Pak SBY, tentu saja patron kami, adalah bahwa 2 periode cukup. Semangat dari reformasi adalah semangat pembatasan masa jabatan. Karena itu masa jabatan presiden dibatasi, yang tadinya tidak ada pembatasan menjadi 2 kali masa jabatan, bisa berturut-turut, bisa tidak, bahkan sampai bupati, gubernur pun pembatasan masa jabatan. Kita itu 2 kali 5 tahun, di Amerika cuma 2 kali 4 tahun. Jadi sudah lebih panjang sebenarnya. Di Filipina cuma 1 kali saja, di Filipina 1 kali saja. Jadi sudah lebih dari cukup. Jangan sampai presiden itu nantinya, kita tahu lah, setelah 10 tahun memimpin, lama-lama semangat untuk menjalankan pemerintahan itu sudah pudar sebenarnya. Yang ada adalah semangat untuk tetap berkuasa. Beda antara berkuasa dan menjalankan pemerintahan. Nah, ini yang kita lihat. Kita sudah punya punya pengalaman dulu, Orde Lama dengan Bung Karno, Orde Baru dengan Pak Harto. Slippery slope, lama-lama tidak ada pembatasan itu, dan lama-lama kita lihat juga hasilnya buruk. Karena itu lebih baik
kalau apa namanya, kalau pertandingan juara tinju, biarlah prime-nya itu 10 tahun, 2 kali 5 tahun, betul-betul fokus di situ menjalankan pemerintahan. Setelah itu, sudahlah, kemudian biarkan yang lain, sehingga ada juga perguruan elit yang juga dan regenerasi dalam sistem dalam kepemimpinan nasional. Tapi Mas Arief bilang nggak cukup kalau cuma 10 tahun, harusnya 15 tahun. Lalu kenapa 15 tahun? Kenapa bukan 20? Kenapa bukan 25? Kenapa bukan seumur hidup? Apa menjadi justifikasinya mengapa memilih 15? Kenapa bukan 20? Nah, itu persoalannya dengan itu. Yang kita lihat dari kebanyakan negara-negara sistem presidensial itu 2 kali masa jabatan untuk pembatasan. Memang kalau sistem parlementer tidak ada masa jabatan karena pemerintahan bisa jatuh setiap saat ketika terjadi terjadi mosi tidak percaya dan terjadi perubahan struktur di dalam parlemen. Tetapi dalam presidensial karena ada fixed term namanya. Fixed term itu 2 kali masing-masing. Ada yang 2 kali 5 tahun seperti kita. Di Amerika cuma 2 kali 4 tahun. Toh berjalan dan menjadi negara superpower. Masa 2 kali 5 tahun masih belum cukup.